hari ini berarti kamu udah berapa tahun menjadi seorang mualaf? Kalau 2009 mungkin 14 tahunan Oke, kali ya. 14 tahunan. Apa yang kamu rasain setelah kamu menjadi seorang mualaf? What things that different with seorang Samantha? Iya, lebih tenang. So you finally found that peace feeling Iya ya, dalam Islam. iya, Oke. lebih tenang. Terus aku merasa mungkin hidupnya lebih nggak banyak drama. Ya. Lebih nggak banyak drama. Terus banyak wishful yang aku pengen itu bisa tercapai, walaupun disertai dengan kerja keras juga ya Iya, gitu. iya. Terus ngerasa apa ya? Ngerasa mungkin lebih berdaya kali ya sebagai perempuan, karena aku juga nggak bisa kebayang kalau aku tidak sebagai muslim gitu, dan aku punya problematika yang aku jalanin dalam pernikahanku gitu, jadi nggak ada opsinya. Dengan sebagai seorang Islam tuh aku punya opsi, dan hak-hak perempuan jauh lebih dilindungi gitu, diatur semuanya gitu. Jadi kayaknya aku jadi ngerasa agama yang demokratis juga gitu, karena semuanya diatur, sudah ada gitu kan. Seperti Tinggal misalnya apa? Perceraian atau perceraian, Iya. pembagian harta gono gini, harta warisan, kemudian perhitungan gitu, bagaimana orang bertanggung jawab dan lain sebagainya Iya. gitu. Ya Oke. memang nggak ada yang sempurna ya, Ya. tapi setidaknya menurutku dengan sistem demokrasi itu ya kita jadi tahu lah gitu, dan menjadi pedoman yang bisa benar-benar apa ya, membuat perempuan itu jadi lebih dihargai I see. gitu. Oke. Karena kan kalau perkembangannya, kalau kita bilang Nabi Muhammad itu mulai abad ke-7 ya, itu sudah menjadikan perempuan itu modern sekali dengan adanya Islam. Sebelum itu kan nggak ada. Oke. Bahkan kayak di Eropa tuh masih di tahun 1800-an masih memperlakukan perempuan tuh sebagai orang apa ya, benda yang bisa Iya, dijual iya. belikan gitu. Sedangkan di Muslim tuh enggak gitu. Jadi Iya. memang udah dijunjung tinggi. Terus dia gitu kayak Nabi Muhammad juga menikah dengan istri pertamanya lebih tua. Jadi Iya. kalau di kita kan kayak apa sih perempuan sama berondong gitu. Iya, iya. Nah ini kan lebih ada demokrasi bahwa jodoh tuh tidak memandang usia, Usia. kayak I gitu-gitunya. see. Jadi kebijaksanaannya menurutku lebih ada. Oke, cocok di kamu ya. Ya. Jadi membawa kedamaian di kamunya dalam menjalankan agama baru ini gitu ya. Iya, gitu. Apa yang paling berat saat jadi seorang mualaf? Puasanya, karena kan Katolik ada puasa tapi kan tidak beda sama Muslim yang 1 bulan. Iya. Puasanya atau sholat 5 waktunya, apa nih yang paling berat? Atau mungkin nanti harus mungkin berhijab, yang mungkin bukan berat tapi yang lebih challenging buat kamu sebagai seorang mualaf itu apa? Mungkin naik haji ya. Naik haji. Biayanya Oke. mahal. Udah umroh? Udah pernah. Udah punya? Udah pernah? Udah ada rencana mau naik haji? Pastilah ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ada rencana pengen pakai hijab? Belum. One step at a time ya. Iya, karena kalau profesiku kan juga menuntut kenetralan ya. Jadi iya, sebisa iya. mungkin ya kita netral aja, universal sih. Oke, Gitu. Jadi siap. urusan spiritual, Iya. urusan religi tuh biar menjadi perjalanan hidupku aja. Betul, betul. Tapi dalam penampilan apa segala macam ya selama kita sopan dan santun. Iya, iya. Itu sih. Jadi nggak mengganggu orang ya. Ya, dan ya nggak ganggu orang, terus netral juga, karena kan kalau dalam prinsip-prinsip psikologi kita juga nggak boleh bawa asas agama kan. Oh gitu. Ya. Oke, Jadi siap. kita harus melihat pada kliennya, bukan pada keyakinannya kita. Oke, Sam, untuk penutup ada 2 pertanyaan terakhir. Kalau kamu bisa look back dan kamu mau ngomong with the little Samantha, Samantha yang masih kecil dulu, apa yang kamu pengen kasih tahu ke Samantha kecil, untuk kan dia akan melewati banyak hal, tapi what would you say to this little girl? Sam, tenang aja gitu. Apa yang kamu jalanin tuh akan bermanfaat buat banyak orang juga. Amin. Yes. So take it easy, ya. One step at a time. Iya. One day, if you see your mom again, what would you say to her? Cuma mau peluk aja sih. Nggak mau ngomong apapun juga ya.
Do you think that your mom proud of you di sana?